Pemain film pendek Hana Hanifah akhirnya buka suara soal dugaan kasus prostitusi online yang sempat disangkakan. Pasalnya, teman dekat Chris Hatta itu sempat ditangkap polisi di sebuah hotel di Sumatera Utara. Setelah menjalani proses pemeriksaan, akhirnya Hana Hanifah dipulangkan ke Jakarta dengan menyandang status sebagai saksi. Namun, ramainya perhatian publik membuat Hana tak tinggal diam. Sehingga melalui video berbagi, ia berusaha menjelaskan masalah yang sebenarnya. Di sini Hana mau klarifikasi tentang berita yang beredar di luar sana, dan Hana akan menceritakan kronologis yang sebenarnya. Kronologis yang pertama, Hana pergi ke Medan itu terburu-buru tanpa sepengetahuan manajer atau keluarga. Yang kedua, di luar dugaan Hana diamankan oleh Polrestabes Medan yang dikaitkan dengan prostitusi online. Ketiga, selama Hana di Polrestabes Medan, Hana dimintai keterangan oleh penyidik selama 1 kali 24 jam. Yang keempat, setelah Hana dimintai keterangan oleh penyidik, polisi menilai Hana hanya berstatus saksi saja. Dan kelima, sampai Polrestabes Medan mengadakan rilis, Hana hanya berstatus saksi saja. 6, setelah Hana selesai rilis, Hana bersiap pulang ke Jakarta didampingi oleh kuasa hukum, Maci Ahmad, dan perwakilan dari keluarga. Bermula dari penjelasan soal keberangkatannya ke Medan tanpa sepengetahuan manajernya, Hana menuturkan jika dua lelaki berinisial J dan R yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. Menurut pihak kepolisian, J merupakan mucikari yang berasal dari Jakarta, sedangkan R asisten J yang tinggal di Medan. Belakangan, R inilah yang menjadi penghubung Hana dengan pria yang diduga memesannya. Uniknya, Hana Hanifah dalam klarifikasi menyebut J dan R sebagai tim fotografer. J itu setahu aku dia fotografer, dan R itu setahu aku dia itu asistennya. Statement Chris Hatta yang bilang bermalam itu bagaimana? Ya memang waktu itu aku ketemu dia sampai larut malam, tapi nggak sampai pagi. Hari Sabtu kita masih ketemu, kita masih jalan, sampai akhirnya aku harus pulang di hari Minggu pagi, jam 9 lah. Nah disitulah aku berpisah sama dia, di jam 9 pagi itu. Bukan hanya soal J dan R, pihak kepolisian sempat menyebut ada pengiriman uang ke rekening HH senilai 20 juta oleh pengusaha A. Namun Hana membantah soal nominal yang terlanjur beredar luas itu. Lantas, apa tindakan Hana jika dipanggil polisi untuk penyelidikan lebih lanjut? Siapkah Hana jika statusnya naik menjadi tersangka? Jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif. Gitu. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada. Sementara itu, heboh soal pemberian Baim Wong senilai 100 juta rupiah untuk Denada membuat Denada akhirnya buka suara. Bukan bermaksud tidak menghargai niat baik Baim, tapi Denada menolak bantuan Baim yang ingin memberikan uang untuk biaya pengobatan putrinya Shakira Aurum yang sudah berganti nama menjadi Aisyah. Pada saat itu ada Paula juga, dan dia cerita bahwa dia itu ingin menyampaikan apa yang disebutnya sebagai amanah gitu. Jadi amanah sebesar 100 juta rupiah, di mana ini adalah kayak perhatian yang ingin disampaikan, bantuan untuk Aisyah. Dan sebetulnya aku bukan menolak, lebih tepatnya itu aku nggak sampai hati
untuk terima. Jujurnya betul-betul 100% hanya karena aku mengetahui ada orang-orang di luar sana yang saat ini mereka betul-betul meraung-raung lebih membutuhkan itu dibandingkan aku. Ya, pejuang kanker di Indonesia memang tak sedikit. Mereka juga membutuhkan biaya pengobatan yang tak murah. Itu sebabnya Denada menolak amanah yang disampaikan Baim, sebab ia masih bisa berusaha untuk mendapatkan uang dengan caranya sendiri. Salah satunya tetap bekerja di dunia keartisan serta menjual 2 aset mewahnya, rumah di kawasan Pejaten dan Tanjung Barat. Denada juga mengisahkan jika kondisi putrinya saat ini berangsur membaik. Kondisi Aisyah saat ini alhamdulillah baik-baik aja, masih melakukan kemoterapi, masih perawatan. Cuma ya yang namanya kemoterapi ya pasti akan ada prosesnya sendiri dan masih dalam proses itu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja, semuanya juga lancar-lancar aja. Alhamdulillah, mohon doanya dari semua. Pemirsa, nama 2 kakak beradik Ferel Bramasta Fadila Sujoko dan Atala Naufal Fadila Sujoko semakin moncer. Bagaimana tidak, Ferel dan Atala belakangan ini sama-sama disibukkan bermain sinetron stripping. Meski Ferel dan Atala bermain dalam sinetron yang berbeda, keduanya tetap saling mendukung. Ferel yang ditemui mengaku senang dengan sikap adiknya yang akhirnya mengikuti jejak suksesnya di sinetron besutan MNC Picture. Iya, nggak nyangka akhirnya kita berdua sama-sama terjun di dunia entertainment ya, khususnya di dunia acting gitu. Jadi dari dulu kita emang selalu ngelihat mama sama papa syuting apa segala macam, cuman nggak pernah tertarik gitu. Tapi ternyata aku duluan yang terjun dan sekarang nggak lama ternyata Atala ngikutin juga, dan ya alhamdulillah seneng lah kalau bisa produktif dan bisa menghasilkan uang sendiri. Yang menarik, baik Ferel dan Atala ternyata satu manajer, yakni Ivan Fadila, ayah mereka sendiri. Ferel dan Atala juga diharapkan bisa selalu kompak sesuai pesan orang tuanya. Itu sebabnya, jika Ferel sukses memainkan sinetron yang akhirnya mendulang rating, Atala pun diharapkan demikian. Jadi ya, aku seneng dan tantangan baru buat dia. Pemirsa, perhelatan ajang bergengsi Indonesia Movie Actors Awards 2020 tinggal beberapa hari lagi. Ranti Maria, pemain sinetron Putri untuk Pangeran, akan memeriahkan acara sebagai salah satu pembaca nomine di ajang perhelatan Akbar ke-14 yang akan disiarkan secara spesial oleh RCTI 25 Juli mendatang. Walau belum mendapat kesempatan menjadi salah satu nominasi, namun Ranti berharap suatu saat nanti ia bakal merasakan kebanggaan seperti yang dirasakan para nominator IMA. Untuk aku sih itu ajang yang bergengsi dan ajang yang besar juga untuk apresiasi aktor-aktor dan aktris yang berkecimpung di dunia entertainment. Jadi aku sendiri sih sebagai pembaca nominasi, aku ikut bangga dan ikut turut senang sih bisa berpartisipasi dalam acara ini. Penghargaan bergengsi bagi insan perfilman Indonesia. Penampilan spesial Roma Irama, Anmes Kamale, Liudra, Tiara Andini. Indonesian Movie Actors Awards 2020 live di RCTI.